Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi MI Salafiyah Kuripan Lor? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita duduk yang tegak dan siapkan alat tulisnya. Apabila nanti ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat, oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik pasti pernah melihat kartu undangan bukan? Entah itu undangan pernikahan ataupun acara lainnya. Nah, biasanya di bagian belakang kartu undangan tersebut dilengkapi dengan lokasi tempat acara. Nah, adik-adik tahu nggak itu namanya apa? Hal itu dinamakan dengan denah lokasi. Nah, jadi fungsi dari denah lokasi itu kira-kira apa? Iya benar, fungsi dari denah lokasi itu mempermudah kita untuk mencari lokasi yang akan kita tuju agar kita tidak tersesat atau nyasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperluas lagi pemahaman kita tentang denah dan skala. Kita juga akan belajar bareng menggunakan aplikasi Google Maps untuk mempermudah kita dalam menemukan skala dan denah. Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, adik-adik, hal utama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah arah mata angin. Jadi arah mata angin ini yang akan membantu kita kemana arah kita akan menemukan lokasi tersebut. Nah, ada 8 arah mata angin, yaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Nah, supaya kita lebih mudah dalam memahami arah, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, menurut adik-adik, rumah ini berada di sebelah mana pasar dan sebelah mana masjid. Kita tentukan melalui arah mata angin yang tadi. Nah, jawabannya apa ayo? Ya benar, jawabannya adalah rumah berada di sebelah selatan pasar dan sebelah tenggara masjid. Oke, kita lanjut ke skala ya. Jadi skala itu adalah perbandingan antara ukuran di peta dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi jelas ya, perbandingan di gambar dengan sebenarnya itu berapa? Itu diukur. Nah, alat ukurnya itu merupakan skala. Nah, tahu nggak sih adik-adik kalau skala ini merupakan hal yang sangat penting dan sensitif karena ketika kita ukuran skala ini tidak boleh keliru karena skala ini dijadikan patokan dalam perencanaan wilayah. Pasti beberapa dari kalian ada yang masih asing dengan skala. Jadi skala ini bisa kita lihat di peta. Biasanya kalau di peta tertera 1:100, itu artinya 1 cm di peta merupakan 100 cm pada wilayah sebenarnya. Jadi perbandingannya 1:100. Nah, gimana sih Kak caranya kita nentuin skalanya? Oke, yuk kita belajar bareng ya. Nah, adik-adik bisa melihat gambar berikut ini. Segitiga. Di sini ada segitiga dan ada tulisan JD, JS, dan S. Nah, JD itu artinya jarak pada denah dan S artinya skala, JS artinya jarak sebenarnya. Nah, ini akan membantu kita dalam menemukan skala jarak denah dan jarak sebenarnya. Apabila kita ingin menghitung jarak sebenarnya. Nah, untuk menghitung jarak sebenarnya, kita tutupi tulisan JS. Nah, ketika kita tutupi tulisan JS, maka yang tersisa adalah JD dan S. Nah, di tengah-tengahnya itu ada tanda bagi. Maka untuk menghitung jarak sebenarnya, caranya yaitu jarak pada denah dibagi dengan skala. Begitu pula ketika kita ingin menghitung skala, kita tutupi S, itu menunjukkan skala, sehingga yang tersisa yaitu JD
dibagi CS. Itu artinya cara kita menghitung skala yaitu dengan membagi jarak pada denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, agar adik-adik ini lebih paham, kita langsung saja praktek menghitung skala menggunakan aplikasi Google Maps. Nah, adik-adik, karena di pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi bilangan desimal, jadi di pertemuan kali ini pengetahuan adik-adik mengenai materi bilangan desimal juga akan berguna karena kita akan menggunakan peta asli sehingga kita akan menemukan bilangan-bilangan yang tidak bulat, melainkan bilangan-bilangan yang koma-koma, sehingga saya harap adik-adik bisa mengikuti pembelajaran ini sekaligus memperdalam pengetahuan adik-adik tentang bilangan desimal. Tapi jangan panik dulu karena kita akan belajar bareng dan pasti adik-adik bisa. Oke, kasus yang pertama yaitu jarak apotek Berkah Sehat dengan bidan Mukanah pada peta adalah 8,8 cm. Sedangkan jarak sebenarnya dari apotek Berkah Sehat ke bidan Mukanah adalah 221,10 meter. Nah, yang ditanyakan berapa skala pada denah tersebut? Oke, jelas ya, diketahui JD atau jarak denah yaitu 8,8 cm. Lalu JS, jarak sebenarnya yaitu 221,10 meter. Ingat ya, ini satuannya masih meter. Sehingga kita perlu rubah terlebih dahulu ke cm. Caranya dengan dibagi 100. Sehingga jarak sebenarnya adalah 22.110 cm. Lalu yang ditanyakan adalah skala. Rumus dari skala adalah jarak pada denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada denah kita masukkan 8,8 cm. Lalu jarak sebenarnya kita masukkan yang satuan cm yaitu 22.110 cm. Sehingga kita untuk menghitung skala yang atas itu 1. Jadi 8,8 dibagi dengan 8,8 hasilnya 1. Lalu yang bawah juga dibagi dengan 8,8 hasilnya adalah 25.000. Jadi 1:25.000. Skala pada denah tersebut 1:25.000. Nah, artinya apa? Artinya dalam 1 cm di denah sama dengan 25.000 cm di wilayah aslinya atau di jarak sebenarnya. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke mencari jarak sebenarnya. Kasusnya beda lagi. Kasusnya adalah sebuah denah memiliki skala 1:50.000. Jarak Pekalongan dengan Batang sebenarnya adalah 7 km. Berapakah jarak Pekalongan dengan Batang pada denah? Oke, berarti diketahui skala yaitu 1:50.000. Lalu jarak sebenarnya yaitu 7 km atau sama dengan 700.000 cm. Jadi, untuk mencari jarak pada denah yaitu dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya, yaitu 1:50.000 dikali dengan 700.000. Sehingga kita akan menemukan 70:5. Hasilnya 14 cm. Jadi apabila kita ukur jarak di peta, panjangnya yaitu 14 cm. Nah, itu tadi merupakan cara manual kita dalam menentukan skala dan jarak sebenarnya dan jarak pada denah. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan aplikasi Google Maps ini, kita bisa langsung menemukan skala dan jarak pada denah ini hanya menggunakan penggaris saja. Mari kita lihat.
cara kita dalam menghitung skala menggunakan Google Maps. Sebenarnya di bagian bawah Google Maps ini tertera angka dan garis. Nah, seperti pada kasus yang nomor 2, di situ ada tulisan 1 km, lalu ada garis. Nah, 1 kilometer atau sama dengan 100.000 cm. Nah, sedangkan garis di sebelahnya ini kita bisa hitung menggunakan penggaris. Nah, apabila di kasus ini kita hitung menggunakan penggaris, garis ini panjangnya adalah 2 cm, sehingga perbandingan skalanya yaitu 2 cm banding 100.000 cm, sama dengan 1 banding 50.000 cm. Lalu untuk menghitung jarak pada peta, kita hanya menggunakan penggaris saja. Apabila kita menggunakan laptop, membuka Google Maps-nya, bukan HP ya, nah kita bisa langsung garis. Jadi apabila kita garis di kasus yang kedua ini, jarak dari Pekalongan ke Batang itu panjangnya 14 cm, sama dengan apa yang kita hitung manual tadi. Begitu pula berlaku di kasus yang sebelumnya, kasus yang pertama. Apabila kita garis di kasus yang pertama itu panjangnya sama dengan 8,8 cm. Nah, tugas adik-adik selanjutnya yaitu apabila di rumah kalian ini punya komputer atau laptop, silahkan kalian cek apakah akurat hitungan yang telah kita pelajari tadi, atau kalian bisa melihat kasus-kasus lain atau apapun itu yang banyak di internet dan kalian ukur menggunakan penggaris, kalian ukur skala dan ukur jarak sebenarnya. Jarak pada denah, karena jarak sebenarnya pada Google Maps ini sudah tertera langsung, tertulis langsung di peta. Nah, pembelajaran hari ini mengasihkan bukan? Selamat menjelajah menggunakan Google Maps dan silahkan pelajari hal-hal baru yang ada di Google Maps sehingga adik-adik bisa memperluas dan memiliki kemampuan baru dalam menguasai aplikasi ini, karena saya yakin penguasaan adik-adik dalam menguasai aplikasi ini akan berguna untuk adik-adik ke depannya. Dan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Jadi saya harap adik-adik juga mempelajari dari sumber-sumber yang ada di internet tentang materi volume bangun ruang. Selamat belajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.